Oke teman-teman, pernah kepikiran gak sih kalau misalnya lagi buat suatu diagram itu kalian kalau dalam Windows itu harus menggunakan OS Visio, tapi kan gak semua harus kita install. Nah, saya juga ada di dalam Linux juga ada yang disebut LibreOffice eh, diagram gitu ini. Cuma yang ini nih. Ya, cuma saya di sini ada teknik cepetnya, eh, domain yang buat kalian gak usah bingung-bingung mengenai pembuatan diagram itu dengan menggunakan apa? Menggunakan draw.io. Nah, di sini saya tuh teman-teman draw.io ini enak sekali penggunaannya. Di sana ada aktor, ada buat kelas diagram, sequence diagram, terus kemudian ada IRD yang kita buat bisa juga. Nah, caranya itu kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita contoh misalkan di sini contoh buat IRD misalkan. Oke. Nah, misalkan di sini. Nah, tapi kita harus authorize ke dalam email saya. Kebetulan saya kait tautkan ke dalam email saya, kita buat. Nah, nantinya itu masuk kita sampai apa tuh ke drive kita gitu. Kita mau nyimpannya di device atau ke drive. Contoh misalnya gini, kita buat contoh, saya membuat bagan deh misalkan, contoh kecilnya bagan flowchart gitu ya, kita buat relation atau IRD gitu misalkan. Ini ada sebuah aktor misalkan, masih aktor, ada sebuah aktor. Nah, sebuah aktor misalkan di sini aktor gitu ya, dia itu aktor kita pengambilan ATM misalkan, ambil ATM, terus ada pengambilan ATM misalkan gitu ya, ambil memasukkan ATM misalkan gitu. Terus di sini memasukkan password, terus pilih bahasa dulu, harus di sini pilih bahasa. Misalkan ya, bahasa spot dan tekan jumlah. Nah, misalkan di sini jadi pembuat di sini saya membuat user pengambilan ATM misalkan. Kita buat aktor, misalkan kalau kita aktornya pengen diedit, di sini kasih user tuh, aktornya user. Nah, ini contoh ya. Misalkan kalau kalian bingung nih, cara ngambilnya tarik gambarnya sini. Jadi kalian tuh nggak usah bingung-bingung cara menariknya. Si aktor itu kan otomatis nanti kita tarik tuh dia langsung jadi panah gitu. Jadi walaupun kita kesini tuh itu udah otomatis itu. Terus kemudian kita tarik lagi ke sini boleh, terus ini juga boleh. Kita pakai yang lain. Nah, bang kok beda-beda ya, boleh dengan menggunakan otomatis gitu boleh, ataupun dengan menggunakan ini juga boleh, pakai line kita ambil aja sini, tarik boleh, ambil ke sini. Itu juga otomatis ngikut, jadi biar lebih rapi aja gitu ya, pakainya pakai garis gitu ataupun. Nah, terus teman-teman di sini juga kalau misalkan mau edit, di sini ada edit, misalkan pengen digedein, pengen besarin gitu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Terus kalau misalkan bang gimana sih contohnya, misalkan saya pengen beli convert. Nah, kalian di save aja, save sini, save nya ini udah otomatis ke dalam drive kalian karena kita masuk ke dalam tadi email.
ya email tersebut. Terus kemudian kalau ekspor ya ekspor aja di sini. Kalau terserah kalian mau PDF, PNG atau JPEG, saya sih biasanya ke PNG sih. Nah, PNG kemudian kita zoomnya berapa, diagramnya berapa, lainnya itu terserah kalian ya. Pakai wash shadow atau pakai grid terserah. Saya kita ekspor. Nah di sini nih kalian mau nyimpennya di mana? Kalau mau device atau di komputer kalian boleh di sini. Kalau misalnya mau ke drive kalian atau Dropbox kalian boleh lah. Terserah kalian ya. Kita save misalkan tag. Nah, otomatis sudah ada nih. Ini nih. Kita lihat ya. Nah, sebentar. Nah, di sini nih ada nih tuh. Ini hasil dari kita gambar tadi. Jadi jadi kalian gak usah bingung-bingung, nanti teman-teman di sini ada yang menggunakan apa untuk menggambar. Sebenarnya sih saya enaknya draw.io. Kenapa? Ada juga yang lain itu Visual Paradigm. Cuma ini tuh kita harus ngakalin di sini tuh harus dengan menggunakan premium yang kalau misalnya kita pengen enaknya. Tapi juga bisa juga kalian teman-teman di sini juga yang apa yang gratis juga, cuma ada nanti ujungnya tuh ada yang adanya tuh ini apa, ada barcode-nya di atasnya itu ya. Jadi teman-teman boleh milih mau pakai draw.io atau Visual Paradigm, semuanya sama eh, apa semuanya buat kita menggambar. Kalau menggambar tadi, terus kelas diagram, terus segala macamnya ya. Kita contoh misalkan ini paradigm, kita buka pusat paradigm, misalkan kita masuk sama aja dengan tadi. Kita login lama banget ya. Nah, saya sih lebih cocok ya teman-teman ya itu menggunakan Notepad. Lebih cocok itu menggunakan visual draw.io. Kenapa? Karena menurut saya tidak adanya ini apa, tidak adanya namanya yang suka ada namanya tuh barcode-nya, yang suka ada barcode gitu. Kita cek coba siapa dia masuk. Yang tadi harus pakai email. Nah ini sama aja teman-teman tuh. Kita bisa membuat spreads gini, misalkan kita pengennya apa nih gambarnya, misalkan desainnya ini diagram apa, activity diagram, state diagram, sama aja dengan kayak tadi use case. Misalkan kita buat use case. Nah, lama banget ya teman-teman ya. Jaringannya ini mah. Bentar ya, tunggu. Nah, sama aja tuh. Kita buat akton misalkan. Terus di sininya pengambilan apa activity-nya gitu. Itu sama aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman boleh menggunakan Drop.io atau Visual Paradigm. Terima kasih, situ aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.